Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, yang telah banyak memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa meneruskan kembali insyaallah taala pembelajaran kita di kitab Ushulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Terakhir dari pembahasan kita adalah yaitu bab at-tafsir. Apa itu tafsir? Menyingkap dari sesuatu yang sebelumnya tertutupi. Baik, kalau kita katakan ini tafsir untuk hadis, boleh apa tidak? Boleh. Kalau kita katakan ini tafsir untuk ucapan seorang ulama, boleh? Nah, boleh, karena tafsir bisa bermakna penjelasan, syarah. Apa arti syarah? Penjelasan. Syarah Muqaddimatul Al-Juramiyah misalkan. Penjelasan. Jadi tafsir dan syarah itu dari sisi makna sama. Namun ahlul ilm karena kebiasaan mereka, urf, kebiasaan yang ada menggunakan kalimat tafsir untuk penjelasan ayat Al-Quran. Makanya kita katakan tafsir ayat Al-Quran. Sedangkan untuk menjelaskan selain ayat Al-Quran dikatakan syarah. Makanya kita sering mendengar syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Bukhari. Tapi secara istilah boleh kita katakan tafsir bimakna syarah. Dan ini seperti yang sudah disampaikan, ini hanya perkara istilahiyah, perkara dari sisi istilah. Dan tidak mengapa di dalam istilah terdapat perbedaan dari satu penggunaan kepada penggunaan yang lain.
Namun secara urf, secara kebiasaan, tafsir ditempatkan untuk atau digunakan untuk arti menjelaskan ayat Al-Qur'anul Karim. Baik. Man qari? Iqra. Wa ta'allumut tafsiri wajibun liyadabbaru Naam. Belajar ilmu tafsir, kata beliau, wajib. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, yang diberkahi. Jadi Al-Qur'an memiliki sifat keberkahan. Begitu juga dengan orang yang membacanya, yang mempelajarinya, juga mendapatkan sifat seperti sifat-sifat Al-Qur'an, keberkahan, memiliki pengaruh, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab, albab bermakna uqul, akal. Albab jam'u lubb wa huwa al-aqlu. Albab, ulul albab berarti ashabul uqul. Orang-orang yang memiliki akal. Agar mengingat atau mengambil pelajaran orang-orang yang berakal. Jadi Allah turunkan untuk liyadabbaru. Baik. Waliqaulihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, atau di hati-hati mereka ada aqfal. Apa aqfal? Kunci atau penutup, sehingga hati-hati mereka tidak mentadaburinya. Baik, wajh dilalah. Yatta'idhu artinya mengambil pelajaran, mengambil mau'izah. Wajhud dilalah minal ayatil ula anna Allah ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadzal Qur'anil mubarak an yatadabbara an-nasu ayatihi. Wajhud dilalah, ini penting bagi penuntut ilmu untuk mengetahui sisi pendalilan. Kalau di Al-Qur'an mudah. Maksudnya mudah bagaimana? Kalau Al-Qur'an sudah pasti sahih, ya kan? Enggak ada orang yang ketika baca Al-Qur'an kemudian dia mengatakan ini sahih apa tidak ayatnya. Enggak perlu seperti itu. Kalau hadis, antum perlu untuk meng-cross-check hadisnya sahih atau tidak. Kemudian tahapan yang berikutnya, seorang yang belajar dia juga harus tahu wajhud dilalah minad dalil minal ayah awil hadis. Dia harus tahu sisi pendalilannya. Fahimtum? Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Baik, apa yang harus kita lakukan? Kita cek dulu hadisnya sahih atau tidak. Setelah tahu itu sahih, baru kita ke tahapan berikutnya, wajhud dilalahnya apa? Sisi pendalilan atau isi kandungan dari
hadis tersebut menunjukkan apa? Paham tum? Ini di setiap dalil seperti itu. Allah Ta'ala menjelaskan annal hikmah, bahwa hikmah dari diturunkannya Al-Quran yang penuh berkah ini, an yatadabbaran nasu ayatihi, agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya, wa yatta'idhu bima fiha, dan mengambil pelajaran terhadap apa yang ada di ayat tersebut. Baik. Jadi setiap ayat Al-Quran kita harus mengambil pelajaran. Ya kan? Baik, sekarang saya tanya. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, datang bulan bagi seorang wanita. Baik, kalau ada orang yang mengatakan kalau begitu kita mengambil pelajaran dari ayat tentang haid, ini dari mana Ustaz? Kita semua laki-laki. Kalau kita perempuan ya mungkin ada hukum yang berkaitan dengan dirinya, tapi kita laki-laki. Antum paham? Paham tum? Kita setiap ayat Al-Quran mentadaburi dan mengambil pelajaran. Baik, kalau tentang ayat-ayat tolak, ya, kita belum nikah, bahas tentang tolak. Ayat-ayat tentang haid, ayat-ayat tentang apa misalkan? Hutang, piutang. Ayat-ayat tentang jihad. Bagaimana kita mengambil pelajaran di situ? Maka jawabannya adalah al-itti'adhu, mengambil pelajaran. Maknahu artinya adalah iltizamul ahkam, yaitu senantiasa melazimi hukum-hukum yang terkandung di ayat tersebut. Al-itti'adhu bimakna iltizamul ahkam, senantiasa melazimi hukum-hukum yang ada di ayat tersebut. Wat-tadabbur, iqra. At-ta'ammul, ma makna ta'ammul? Merenungi, merenungkan. Fil fatat. Naam. Hasbuk. At-tadabbur huwa ta'ammul. Tadabbur artinya merenungi. Makanya sifat ulul albab yang Allah sebutkan di Al-Quran diantaranya adalah mentadaburi ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran dan sambil keluar rumah dan melihat bintang-bintang di langit. Maksudnya mentadaburi ciptaan Allah di langit. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau sengaja menginap di rumah Rasul SAW untuk melihat perbuatan beliau di malam hari seperti apa. Ketika beliau bangun, membaca ayat ini sambil keluar dan melihat, mentadaburi ayat-ayat tersebut. Tadabbur
ta'ammul fil alfad lil wusuli ila ma'aniha, untuk agar sampai kepada makna-makna ayat Al-Qur'an. Fa idza lam yakun dzalik, kalau belum seperti itu, maksudnya tidak mentadaburinya, hanya dibaca saja atau dibaca saja tidak, atau sebagai naudzubillah hanya sebagai hiasan semata. Fatatil hikmatu min inzalil Qur'an, maka hikmahnya akan hilang dari diturunkannya Al-Qur'an. Wasara mujarradu alfadhin la ta'thira laha, dan Al-Qur'an itu menjadi apa? Mujarradu alfad, mujarrad sekedar lafaz-lafaz, la ta'thira laha, yang tidak ada pengaruhnya. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka mendapatkan Al-Qur'an, mereka mengamalkannya. Antum tahu kisah Ka'ab bin Malik, sudah saya sebutkan kisahnya, ya kan? Ketika Ka'ab bin Malik mengetahui turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, apa kata Ka'ab bin Malik? Aku tidak akan berdusta setelah turunnya ayat ini, ma baqitu, selama aku masih hidup. Jadi langsung diaplikasikan di dalam kehidupan. Tapi sekarang manusia zaman sekarang, saya katakan sebagian kaum muslimin, mereka waliyadzubillah dicabut keberkahannya dari Al-Qur'an, sehingga mereka ya hanya tahu Al-Qur'an tetapi tidak mengambil pelajaran, tidak mengamalkannya seperti halnya para sahabat. Ya, kalau seperti itu la ta'thira laha, tidak ada pengaruhnya. Bahkan sayangnya kalau masih hidup tidak baca Al-Qur'an, tapi ketika wafat dibacakan Al-Qur'an, ya, dibuat sedih suasananya. Ya sudah wafat. Ya karena kejahilan, mungkin mereka belum paham. Tapi ini suatu hal yang sangat disayangkan ketika Al-Qur'an dijadikan hanya sebatas suara saja atau pajangan Al-Qur'an semata. Ini tidak bukan hikmah yang disebutkan Asy-Syaikh rahimahullah taala. Baik, wali annahu biduni fahmi ma'ani, tanpa memahami makna-maknanya. Seperti yang saya misalkan kemarin, apa? Kalau ada orang datang bawa kitab tentang apa? Olahraga atau kitab tentang kedokteran, ditaruh di sini untuk santri tahfidz. Ya, ini buku kedokteran bestseller. Ini semua orang pada beli. Cuma antum aja yang belum beli katanya. Ini buat antum. Tapi enggak ada yang menjelaskan kitab kedokteran itu. Tidak ada yang mensyarah. Akhirnya apa? Ya, ditaruh di rak. Enggak paham bahasa kedokteran. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan, ya, tidak ada tafsir, maka tidak mungkin kita mengambil pelajaran. La yumkinul itti'adhu bima fil Qur'an. Nah. Hal min soal? Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Nah. Wajhu dilalah. Wabbakha. Ma makna wabbakha? Mencela. Lama yalumu. Annallaha lama, mencela. Naam, iqra. Nah, mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Mana sisi pencelaannya?
Mana? Ayat kedua itu mana? Ayat kedua. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini sisi celaan. Tidak, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Wa asyara iqfal, ma mana iqfal? Tutup. Dan Allah memberikan isyarat, asyara ila anna dzalika minal iqfal. Allah memberikan isyarat bahwa hal tersebut termasuk iqfal. Apa? Penguncian, penutupan ala qulubihim, terhadap hati-hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa adami wusulil khairi ilaiha, dan tidak tersampainya kebaikan kepada hati-hati mereka. Al-Khawarij, apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Kalian akan apa? Menganggap diri kalian itu rendah di hadapan orang-orang Khawarij. Karena orang Khawarij ibadahnya lebih banyak daripada para sahabat. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Enggak sampai hati, tetapi di lisan saja. Itu Khawarij. Paham? Jadi enggak sampai ke hati. Kalau mau ke hati lewat kerongkongan dulu ya, kalau dari atas. Tapi mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Wa kana salafu, dan salaf, yaitu pendahulu umat ini, yaitu dari karangan para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, ala tilkat tariqatil wajibah, di atas metode yang wajib ini. Maksudnya mereka apa? Mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadaburi. Nah, yata'allamun Al-Quran baik. Yata'allamun Al-Quran alfadhahu wa ma'anih. Mereka para salaf mempelajari Al-Quran, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Nanti akan datang kepada kita riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami. Li'annahum, karena mereka para salaf, bidzalika, dengan hal tersebut, belajar lafaz, belajar makna, mengamalkan, yatamakkanuna minal amal, mereka bisa mampu, yatamakkanun, mereka mampu atau bisa untuk mengamalkan Al-Quran ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai yang Allah inginkan. Karena terkadang seseorang memahami Al-Quran tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Paham? Allah menginginkan dari hukum ayat tersebut A, tetapi orang yang belum memahaminya dengan baik dan benar memahaminya dengan pemahaman B. Ini maksud ala ghairi muradillah. Fa innal amal, sesungguhnya mengamalkan, bima la yu'rafu ma'nah, dengan sesuatu yang tidak diketahui maknanya, ghairu mungkin, tidak mungkin. Jadi mengamalkan tapi enggak tahu maknanya tidak mungkin. Ada yang bisa mengamalkan tapi enggak tahu maknanya? Ya enggak bisa. Jadi mengamalkan itu hasil dari pemahaman. Fahami dulu baru diamalkan. Qala Abu Abdurrahman,
Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'i, mengatakan, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana al-Qur'an. Telah bercerita kepada kami yang orang-orang yang dahulu yang mengajari kami Al-Qur'an. Yuqri'unana, mengajarkan, membacakan kami Al-Qur'an. Maksudnya mengajarkan Al-Qur'an kepada kita siapa? Para sahabat. Ya, karena tabi'in belajar kepada sahabat. Ka Utsman bin Affan, seperti Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima radhiyallahu anhuma. Annahum, bahwasanya mereka, kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha. Dahulu mereka apabila belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melewatinya. Jadi 10 ayat dulu baru nambah. Belum nambah kecuali apa? Hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sampai mereka mempelajarinya dari ilmu dan amal. Ini cocok ya, bagus bagi antum dan kita semua kalau ada waktu belajar 10 ayat, tafsirnya bagaimana, makna-maknanya yang ringan, yang ringkas-ringkas saja, yang ringan, kemudian kita amalkan. Misalkan kita melewati ayat di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kita pahami maknanya, tafsirnya, kemudian kita amalkan. Oh, coba bagaimana? Sudah, kita lanjut 10 ayat. Terus seperti itu sampai khatam. Ya mungkin bisa di antum programkan. Ya bagus. 10 ayat, 10 ayat. Nah, seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu, mereka mengatakan, fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Maka kami pun mempelajari Al-Qur'an dan ilmu dan amal semuanya. Baik, kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Naam, qala Syekhul Islam Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wal 'adatu, dan kebiasaan, tamna'u an yaqra'a qaumun, sebuah kebiasaan itu tamna'u, melarang atau mencegah suatu kaum yang membaca sebuah kitab fi fannin minal ilm, di salah satu seni dari ilmu, seperti katib, seperti ilmu kedokteran, wal hisab, ilmu hisab, pakai B ya, jangan P. Tahu ilmu hisab? Pakai P. Saya nggak mengajarkan, tapi hati-hati jangan merubah B menjadi P. Hisab, hitungan, bukan ahlu hisab. Fahimtum? Berarti yang betul ahlu hisab. Ahlu hisab. Wala yastashrihu, dan mereka tidak meminta penjelasan kepada kitab tersebut. Jadi kebiasaan manusia apa? Ketika mereka membaca sebuah kitab ilmu kedokteran, misalkan baca kitab ilmu kedokteran, dibaca saja, tetapi tidak meminta penjelasan. Faham apa tidak? Tidak faham. Fakaifa bikalamillahi ta'ala, maka bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, alladzi huwa ismatuhum, yang mana itu adalah ismatuhum. Apa ismah? Yaitu penjagaan mereka dari dosa. Wabihi najatuhum, dan dengannya, dengan firman Allah itu ada kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka, wa qiyamu dinihim, dan berdirinya agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Maksudnya, kalau manusia membaca buku ilmu kedokteran dan tidak meminta penjelasan kepada ahlinya, mereka tidak akan paham. Lalu bagaimana dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu pedoman hidup kita, dengannya berdiri agama dan dunia, dengannya apa? Menentukan keselamatan kita di dunia dan akhirat, keberhasilan kita. Kemudian kita hanya membaca saja, tidak meminta penjelasan, tidak membaca tafsirnya, tidak mengetahui maknanya, maka ini suatu hal yang mustahil. Ini kebiasaan yang ada. Dan betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yajibu, kalau ada orang yang mengatakan, kalau begitu apakah wajib bagi seorang alim untuk menjelaskan tafsir ayat? Jawabannya adalah ya, wajib. Wajib bagi seorang alim untuk menjelaskan ayat Al-Quran kepada manusia. Terlebih lagi apabila manusia memahami ayatnya dengan pemahaman yang keliru. Contohnya antum sudah belajar di pondok, ketika pulang ke kampung
mendapati orang-orang di kampung apa? Menafsirkan ayat dengan semaunya sendiri. Masya Allah. Maka wajib bagi antum untuk menjelaskan tafsir yang benar. Namun tentunya dengan apa? Kadar kemampuan dan keterbatasan ilmu yang ada. Ya, jangan melebihi dari itu. Makanya kata beliau, wa yajibu ala ahlil ilmi. Wajib bagi ahlul ilm an yubayyinuhu, untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia dengan cara penulisan buat tafsir, awil musyafahah, atau dengan lisan, menyampaikannya dengan lisan, seperti di majelis-majelis sebagian masyayikh punya majelis tafsir. Dikisahkan bahwa Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau punya majelis di masjid bersama orang-orang awam dan yang hadir di situ menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dan sampai sekarang juga ada beberapa ulama ya yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Ini bagus. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ketika Allah mengambil janji, mitsaq, janji orang-orang yang diberikan Alkitab. Apa janjinya? La tubayyinunnahu linnas, agar kalian menjelaskan kitab itu kepada manusia. Nah, ini kita sekarang diberikan Al-Quran, berarti wajib bagi kita untuk menjelaskannya kepada manusia. Tentunya tadi ya yang sudah kita sampaikan, sebatas kemampuan kita dan keterbatasan yang kita miliki. Wala taktumunahu, dan jangan kalian sembunyikan. Jelaskan. Kalau antum melihat misalkan di medsos ada yang tafsir ngawur, antum jelaskan, afwan, ini yang benar seperti ini. Sudah cukup. Bukan membuka pintu debat ya, tapi antum menjelaskan ini yang benar seperti ini, seperti ini. Baik. Namun ilmu tafsir ini sangat mulia ya. Dengannya manusia bisa faham firman Allah Ta'ala. Namun di balik itu, ikhwas sekalian, ada perkara yang sangat besar. Yaitu apa? Agar kita berhati-hati dari berucap tanpa ilmu. Ini bahaya. Tapi di balik bahaya tersebut, kalau kita memiliki kemampuan dan ilmu yang benar, maka itu keutamaan yang besar. Wa tabyinul kitab, dan penjelasan Alkitab, penjelasan Al-Quran kepada manusia, syamilun, ini mencakup litabyini alfadhihi wa ma'ani, mencakup penjelasan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Fayakunu ikra, maka penafsiran Al-Quran termasuk apa yang Allah ambil janjinya kepada ahlul ilmi bibayanihi, dengan menjelaskannya. Maksudnya Allah sudah berjanji kepada ahlul ilm. Ahlul ilm, kamu harus menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Oh, kalau begitu saya nggak usah belajar aja. Berat Ustadz. Ini perkaranya besar. Terus biarin itu perkaranya buat Ustadz Ipung, Ustadz Ibrahim, Ustadz Hafid. Saya tak main aja. Karena perkaranya besar Ustadz. Saya enggak. Ini keliru ya. Kita dituntut untuk belajar dan dituntut untuk mengamalkan. Tapi bukan berarti kita apa?
mundur ke belakang. Terus maju, berusaha sebatas apa yang kita miliki, terus seperti itu. Wal ghardu Nah, ini paragraf yang terakhir dari pembahasan at-tafsir. Beliau membahas tentang tujuan dari belajar tafsir. Wal ghardu, tujuan dari belajar tafsir adalah huwal wusulu ilal ghayatil hamidah, yaitu sampai kepada tujuan-tujuan yang terpuji, wathamaratil jalilah, dan buah yang mulia, hasil buah yang mulia. Apa tujuannya? At-tasdiqu bi akhbarihi, membenarkan dengan kabar-kabar Allah yang Allah datangkan. Wal intifa'u biha, dan mengambil faidah darinya. Oleh karenanya Allah katakan di dalam surat Yusuf apa? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada di cerita-cerita mereka ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita ketika membaca surat Al-Kahfi, surat Yusuf, itu kita mengambil pelajaran. Oh ya, seperti ini. Ambil pelajaran, kita terapkan pada keseharian kita. Wa tatbiqu ahkamihi, dan mengamalkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Alal wajhil ladzi aradahu Allah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai apa yang Allah inginkan. Jadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bagaimana caranya? Ya kita mempelajari sesuai pemahaman para sahabat yang mereka mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan berikutnya adalah liyu'badallahu biha ala basirah, agar Allah itu diibadahi dengan ayat-ayat Al-Quran di atas pemahaman ilmu yang benar, ala basirah, bukan di atas dhalalah, kesesatan. Ya, maka ahlus sunnah wal jamaah itu harusnya terdepan di dalam hal ini, karena sebagian orang memahami tafsir Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Ya, punya majelis sendiri, ya kan? Majelis tafsir. Nah, tapi pemahamannya keliru. Yaitu pemahaman tidak sesuai yang Allah inginkan. Baik. Nuwasil atau naktafi? Naktafi bihadzal qadar, wallahu taala alam. Baik. Sampai di sini dulu. Tadi ya pengen sampai al-marja' fi tafsir, tapi khawatir terlalu lama. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.